Baik, saya bacakan lagi pasal 5 bunyinya pengadilan putusan dalam persidangan Kongres Perkiraan 2018 bertujuan untuk membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban perkiraan 2017-2018 dan ketua perkiraan terpilih periode 2018-2019. Titik. Ya, ada yang ingin menyanggah? Baik, kita sahkan. Pasal yang berikutnya pasal ke-6 mengenai mekanisme ketukan dalam persidangan. Ayat yang pertama, 1 kali ketukan digunakan untuk perpindahan atau pergantian pimpinan sidang. Yang kedua digunakan untuk pengesahan putusan biasa poin per poin dan atau bab per bab atau keputusan sementara. Yang ketiga digunakan untuk skorsing dalam waktu yang tidak terlalu lama, contoh 1 kali 10 menit atau 2 kali 5 menit dan seterusnya. Yang keempat memberi peringatan kepada peserta sidang agar tidak gaduh, dan yang terakhir mencabut kembali skorsing sidang. Ayat yang kedua, 2 kali ketukan. Fungsinya pertama digunakan untuk men-skorsing waktu yang cukup lama, misalnya istirahat, lobbying, sembahyang, dan makan. Contohnya 2 kali 15 menit dan seterusnya. Yang kedua mencabut kembali skorsing sidang waktu yang cukup lama. Ayat yang ketiga 3 kali ketukan. Fungsinya adalah yang pertama membuka dan menutup acara persidangan. Yang kedua fungsinya adalah pengesahan keputusan yang bersifat prinsipil atau pengesahan keputusan akhir secara keseluruhan dari semua hasil persidangan atau konsideran. Ya, ada yang ingin menambahkan atau ya silakan Pak Ade. Ya, kembali ke yang 2 ketukan. Ini nggak ada apa namanya pemilihan dihapus. Tapi nanti di pengambilan keputusan LPJ itu nanti bakal dibutuhkan lebih. Ya. Jadi kan nanti pasti bakal musyawarah dulu. Kalau misalnya nggak terjadi nggak dapat hasil baru. Ada yang ingin turun lagi ke 3 ketukan. Turun. Fokus. Jangan ke atas 3 ketukan. Gimana teman-teman? Oke teman. Baik. Kami kasih waktu 5 detik kalau ada yang ingin menyanggah. Kita sahkan ya. Sah. Bab yang ketiga mengenai ketertiban. Pasal yang ke-7. Etika. Ayat yang pertama, setiap peserta persidangan diharuskan menaati tata tertib persidangan dan etika kesopanan. Ayat yang kedua, setiap peserta persidangan diharuskan mengikuti Kongres Perkiraan 2018 hingga agenda terakhir yang telah disepakati bersama. Ayat yang ketiga, jika ada hal-hal yang mendesak dan menyebabkan peserta sidang tidak bisa mengikuti Kongres Perkiraan 2018 hingga akhir, peserta sidang meminta izin secara terbuka kepada pimpinan sidang. Teman-teman gimana? Ada yang ingin memberi masukan atau saran dari yang lain? Jadi ya ini etika secara normal, general. Jadi kalau misalnya ada keperluan sebelum kongres kita berakhir, sampaikan ke pimpinan sidang yang ada di depan. Baik, kalau nggak ada yang menyanggah, kita sahkan ya. Bab yang terakhir, bab yang keempat, penutup, pasal 8. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib persidangan akan ditetapkan kemudian oleh pimpinan sidang dengan persetujuan peserta sidang. Setuju? Rasakan ya. Baik, sudah habis ya. Baik, untuk sidang untuk pleno kita yang kedua sudah selesai. Nanti untuk surat keputusannya akan kita bacakan setelah atau langsung sekarang ya. Kita bacakan surat keputusan per agenda. Karena setelah ini pemilihan Dewan Presidium tetap kita sudah pindah, sedangkan ini kita yang memutuskan. Jadi ditampilkan atas yang tadi, paling atas. Ya. Surat keputusan Kongres Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia nomor 151/EXT/11/2018 tentang agenda dan tata tertib Kongres Perkiraan. Kongres Perkiraan 2018.
Baik. Turun. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Kongres Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia Permira setelah menimbang 1. Kongres Permira merupakan pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia. 2. Bahwa demi kelancaran dan keteraturan Kongres Permira, maka dipandang perlu menetapkan agenda dan tata tertib Kongres Permira. Mengingat 1. Pasal 17, 18 ayat 2, 21 dan 22 Anggaran Dasar Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia. Yang kedua, pasal 6, 7, 8, 9 dan 12 Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia. Memperhatikan saran dan usul yang berkembang di Kongres Permira 2018. Memutuskan 1. Agenda Kongres Permira tahun 2018 sebagaimana terlampir. 2. Tata tertib Kongres Permira tahun 2018 sebagaimana terlampir. Disahkan oleh Presidium sementara. Lupa. Saya sendiri Jeff Timothy Lingkungan dan Wakil Presidium sementara Muhammad Iqbal dan notulen sementara sidang Kongres tahun 2018 Muhammad Ali Ramadan. Disahkan ya. Baik. Untuk pleno kita yang ketiga adalah penentuan Dewan Presidium sidang, dan untuk pleno ini akan saya serahkan kepada pimpinan sidang ini kepada Wakil Presidium Muhammad Iqbal. Baik, terima kasih peserta sidang Kongres Permira 2018. Adapun agenda berikutnya adalah terkait pemilihan anggota Dewan Presidium Sidang Tetap Kongres Permira 2018. Berdasarkan SK Kongres tentang agenda dan tata tertib Kongres Permira 2018 yang baru kita putuskan, lebih tepatnya pada pasal 3 SK Kongres tersebut. Dalam hal ini kita akan menetapkan pertama, pimpinan Presidium Sidang Tetap Kongres Permira 2018. Dan kedua, wakil pimpinan Presidium Sidang Tetap Kongres 2018, Permira 2018. Dan yang ketiga adalah notulis Presidium Sidang Tetap Kongres Permira 2018. Adapun waktu yang diberikan untuk siapapun nanti akan mengisi posisinya adalah 15 menit terkait pengajuan nama dan ataupun pengusulan nama dari posisi-posisi yang tadi saya sampaikan. Oleh karena itu mulai sekarang akan dibuka bagi siapapun untuk mengajukan diri untuk mengisi pertama posisi pimpinan, kedua posisi wakil pimpinan, dan ketiga posisi notulis. Dan untuk pertama posisi pertama yang akan saya buka adalah untuk posisi pimpinan. Adapun dari peserta sidang bersedia untuk mengajukan diri untuk memimpin. Ya, ada satu di belakang. Berdiri dong, perkenalan. Silakan berdiri. Oke, perkenalkan nama saya Indra Moko. Saya dari Permira Rosto. Saya mengajukan diri sebagai pimpinan Dewan Presidium pada 2018. Baik, terima kasih Bung Indra Moko. Bung Indra atau Bung Koko nih? Ya, kita langsung putuskan saja kalau gitu ya. Tidak ada keberatan kan? Bung Indrawan yang mengajukan diri? Baik. Oleh karena itu, saya sebagai Presiden sementara memutuskan bahwa Bung Indrawan Moko dalam hal ini akan mengisi jabatan pimpinan Presidium Sidang Tetap Kongres Permira 2018 di Rostov On Don. Selanjutnya, adapun posisi selanjutnya yang akan diisi adalah untuk wakil pimpinan Presidium Sidang Tetap Kongres Permira 2018. Dalam hal ini saya buka pendaftaran bagi siapapun yang ingin mengisi posisi tersebut. Silakan mulai sekarang dibuka. Garing mau. Silakan mengajukan diri, mengacungkan tangan, silakan tidak perlu takut, tidak akan digigit. Anda mau tuh. Jangan 7 orang ya kan. Kalau mau itu langsung aja. Ya tempat duduk siapa? Atau mungkin mengusulkan temannya yang dipercaya untuk mengisi posisi tersebut. Angkat tangan dulu tentunya, nggak asal teriak begitu. Aku mengusulkan Taufik. Siap.
Syarat-syarat buat jadi presiden gimana? Mahasiswa Indonesia di Rusia. Udah. Kamu perwira bukan, Pik? Saya masuk ya. Jadi selagi yang ditunjuk itu adalah anggota tetap perwira sesuai yang diatur di ADART kita, itu dianggap sah karena pengambilan keputusan hasil laporan pertanggungjawaban Dewan Presidium yang sifatnya anggota perwira harus keluar juga. Jadi nanti yang memutuskan kan teman-teman di sini, tapi nanti yang mengesahkan tetap si Dewan Presidium yang bertugas. Seperti itu. Bisa perkenalan diri dulu teman-teman. Belum memang teman. Saya Prabowo dari Organisasi. Mantap. Baik, terima kasih. Belum. Maaf. Baik, dengan ini kita sudah mengetahui bersama bahwa yang mengisi jabatan wakil pimpinan Presidium Sidang Tetap Kongres Pembina 2018 Biro London adalah Ahmad Taufikur Rahman. Sisanya. Posisi terakhir, maaf, bukan sisa ya, beberapa. Posisi terakhir yang harus diisi oleh salah satu dari peserta sidang di sini adalah notulis Presidium Sidang Tetap Kongres Pembina 2018 Biro London. Adapun pemilihan dibuka mulai sekarang. Apakah ada yang mengusulkan? Saya mengajukan hitam. Baik, ada yang mengajukan diri? Silakan berdiri dan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devi, Melakukan Bidang Komunikasi. Oke. Nama lengkapnya. Untuk Nama lengkapnya. Oh, Devi Marsa. baik, sudah kita tetapkan dan saya rasa tidak ada keberatan ya. Oleh karena itu, untuk posisi notulis Presidium Sidang Tetap Kongres Pembina 2018 di Rostov London tahun 2018 adalah Putu Devi Narasari. Oke, sekarang kami bacakan SK-nya. Baik, Surat Keputusan Kongres Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia nomor 152/EXT/11/2018 tentang pemilihan Presidium dan Sidang Tetap Kongres Presidium Sidang Tetap Kongres Pembina 2018. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Kongres Luar Biasa Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia setelah menimbang 1. Kongres Perwira merupakan pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia, dan 2. Bahwa demi kelancaran dan keteraturan Kongres Perwira, maka dipandang perlu menetapkan Dewan Presidium Kongres Perwira, mengingat Pasal 17, Pasal 18 ayat 2, Pasal 21 dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia atau Perwira, dan 2. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia atau Perwira, dan memperhatikan saran dan usul yang berkembang dalam Kongres Perwira 2018 di Rostov London, memutuskan Dewan Presidium Persidangan Kongres Perwira tahun ini adalah: pertama, pimpinan Presidium Sidang Tetap Kongres yaitu Hendrawan Pujiatmoko. Pimpinan Presidium. Pimpinan. Koko aja ya. Oh, mau canda sana, yang murah. Acar kok. Mohon bersabar, ini hanya canda. Kemudian untuk posisi wakil pimpinan diisi oleh Ahmad Taufikur Rahman, dan untuk notulis diisi oleh Putu Devi Narasari.
Kita tunggu tukang petik menyelesaikan. Baik, memutuskan Dewan Presidium Persidangan Kongres Perwira tahun 2018 adalah Endrawan Wijiatmoko dari Perwira Rostov on Don, Ahmad Taufik Rahman dari Perwira Saint Petersburg, dan Putu Devi Narasari dari Perwira Saint Petersburg. Keputusan ini dibacakan oleh saya, Muhammad Iqbal, sebagai Presidium Sementara, ditemani oleh Jeff Timothy Kalikongan sebagai Presidium Sementara, dan juga Muhammad Alwi Ramadan juga sebagai Presidium Sementara. Dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki bila ada kekeliruan mendasar dari keputusan ini. Waktu dan tempat saya persilakan bagi teman-teman Presidium tetap untuk mengisi kursi yang kosong ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ulang, selamat siang. Oke, jadi harus semangat ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang datang ke sini, baik dari kota manapun, dan juga di sini saya sebagai pelajar hidup tentunya. Jadi apapun yang kita kerjakan di depan sini itu atas ajaran kalian teman-teman semua. Jika ada salah dan sebagainya mohon dimaafkan, dan juga mohon maaf apabila apa yang kita lakukan sekarang ini itu salah. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke rundown selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian LPJ Permira periode 2017-2018. Apakah harus Harusnya buka lah. Ketua satu. Ngapain? Oke, untuk membuka LPJ Permira, untuk membuka Kongres Permira 2018 agenda ini saya satu aja. Jadi ini dipindahkan itu ngambil alih sidangnya. Maksudnya ngambil alih kan kita kan ini bakal ngambil alih. Diserahkan. Jadi saya dan teman-teman yang ada di sini mengambil alih dari Dewan Presidium Sementara Kongres Permira 2018. Belum diserahkan. Silakan. Ini baru kita mohon disuruh dulu. Oh, belum disuruh. Belum disuruh. Padahal sudah sekali. Nah, jadi silakan pada Ketua Permira untuk menyampaikan sesuatu apabila ada yang disampaikan. Enggak kok, serahkan dia buat serahkan nama. Iya. Silakan. Jangan sampai fatal. Jauh itu kok dari konsul.
Baik teman-teman, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Perkira kerja bersama periode 2017-2018. Kami di sini saya mewakili teman-teman pengurus perwira yang lainnya berterima kasih atas turut serta teman-teman semua dan memberikan kontribusi yang nyata dalam setiap program kerja yang sudah kita laksanakan dalam 1 tahun sebelumnya. Di sini kami membawa moto kerja bersama karena kita pengen seluruh mahasiswa yang ada di Rusia, maksudnya bukan hanya pengurus saja yang mengerjakan semua program kerja yang ada, tapi kita semua mahasiswa ikut serta dalam belajar, berbagi dan bergerak bersama. Jadi harapannya apa yang kita capai kita lakukan bersama-sama agar kontribusinya pun itu merupakan hasil yang kita lakukan bersama-sama. Seperti itu. Lanjut. Teman-teman, audiens diharapkan diperhatikan ya. Harap tenang. Next. Itu nggak semua kayak. Next. Ya, visi dan misi Perkira periode 2017-2018. Visinya adalah mewujudkan Perkira yang berintegritas, berbudaya, bersahabat, dan mendunia. Jadi tujuan kita Perkira tahun ini, kita ingin setiap program kerja yang dilaksanakan berdasarkan dengan integritas yang tinggi dan tentunya juga tidak melupakan budaya kita orang Indonesia yang memiliki etika yang baik dan juga bersahabat dengan perwira cabang maupun PPI negara lain yang merupakan partner kerja kita agar terakhir teman-teman yang di luar Rusia pun tahu keberadaan perwira ini bahwa perwira memberikan kontribusi yang positif untuk Indonesia secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk mewujudkan visi ini didukung oleh beberapa misi. Yang pertama adalah mewadahi aspirasi pelajar Indonesia di Rusia baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, meningkatkan peran dan keikutsertaan pelajar Indonesia di Rusia untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Yang ketiga, melanjutkan dan meningkatkan kualitas program-program kerja perkira yang sudah. Yang keempat, mempromosikan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, menjalin dan mempererat hubungan dengan perwira cabang dan PPI negara lain. Kami rasa kami selaku pengurus perwira periode 2017-2018 sudah merealisasikan misi yang sudah kami sampaikan di awal. Jadi kalaupun ada kekurangan ataupun kesalahan yang sempat kami lakukan, ya itu adalah hal yang wajar karena kami juga manusia biasa. Tapi harapan kami apa yang sudah kami lakukan dan apabila itu terdapat kesalahan, itu akan dijadikan bahan pelajaran untuk perwira ke depannya lagi agar terus berkembang menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Mas Iqbal untuk Rasa puas. Baik, terima kasih Bapak Jeff. Sekarang saya akan bicara tentang jalur koordinasi. Pertama, jadi perwira itu sudah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh koordinator divisi perwira dan rapat koordinasi bersama seluruh perwira cabang setiap 3 bulan sekali untuk membahas secara garis besar kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan dalam periode 3 bulan ke depan. Dan ini sudah berlangsung sesuai dengan timeline yang sudah kita tetapkan. Kita sudah melaksanakan selama 4 kali, sebanyak 4 kali begitu. Kemudian yang kedua adalah melakukan rapat koordinasi dengan masing-masing divisi perwira setiap 1 bulan sekali, salah satu dengan dari Rostov, untuk mengevaluasi perkembangan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kemudian mengevaluasi dan memantau setiap minggunya perkembangan setiap kegiatan, semua kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh perwira. Jadi ini kita kontrol per divisi lebih tepatnya untuk kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan besar yang begitu. Kemudian menghubungi seluruh ketua perwira cabang. Perwira juga aktif menjalin kerjasama dengan badan dan instansi pemerintah maupun swasta baik di Indonesia dan di Rusia, antara lain KBRI Moskow, Kementerian Pariwisata RI dalam acara kebudayaan, teman-teman kerjakan dan cukup sukses WI, dan Russia Beyond Headlines Indonesia atau RBTH Indonesia yang kantor beritanya terletak di Rusia. Begitu. Kemudian setelah ini saya lupa. Kemudian ada daftar perwira perwakilan yang so far sudah kita kita bantu buat NSK dan resmi berdiri.
yaitu pertama Moskow yang mencakup Ryazan juga, yang dipimpin oleh Bung Randa, Muhammad Randa Yudis ya. Dan kemudian Saint Petersburg yang dipimpin oleh Ahmad Taufikur Rahman yang sekarang berada di posisi pimpinan, wakil pimpinan. Dan kemudian Vladivostok yang diisi oleh Bung Ruzal Maldini. Dan kemudian Yekaterinburg yang diisi oleh Bung Torik Aziz Maulid yang sekarang diwakili oleh Erlan di sana. Dan kemudian Volgograd yang juga mencakup Astrakhan dan Nalchik yang dipimpin oleh Ibu Musdalifah Anwar. Oke, dan kemudian ada Rostov, santuan rumah yang digawami oleh Muhammad Satriadi. Kemudian Kazan yang juga mencakup Yevpatoria yang dipimpin oleh Bapak Fahrul Octavian. Ada. Jadi salah belum namanya? Kurang ya? Kurang. Jangan. 50 menit. Bukan saya ngetik jadi jangan marah saya. Nah kemudian Tomsk yang juga mencakup Novosibirsk dipimpin oleh Muhammad Mahendra Datta. Dan kemudian Ufa yang mencakup Altai dan Chelyabinsk dipimpin oleh Busarah Etna Fadila. Dan kemudian Irkutsk yang juga mencakup Yakutsk dipimpin oleh Budi Prasetya. Arhangelsk yang dipimpin oleh ada Anandanya. Ananda Winnie Meza Putri. Memang namanya gitu ya? Oh maaf. Kemudian Polandia yang mencakup Tambov, ada Davin Safwan Vinasubena, dan juga Samara yang mencakup Enza dan Ulyanovsk diisi oleh Puji Triutami, Belgorod yang mencakup Kursk, Kamerov dan Tula diisi oleh Susanai Diu, dan Krasnodar dipimpin oleh Raja Agung Hasudungan Simanjuntak. Ya, itu tadi perwira cabang yang sudah kita terbitkan SK dan kita bantu, kita akomodasi semua aspirasi dari perwira cabang tersebut. Kemudian selanjutnya. Ya, jadi 15 perwira cabang tersebut yang dalam satu periode ini membantu kita untuk mengkoordinasikan seluruh program kerja perwira pusat kepada seluruh mahasiswa Indonesia tersebar di seluruh Rusia. Jadi atas kerjasama 15 perwira cabang itulah semua perwira bisa sampai di titik ini sampai akhir kepengurusan ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh perwira cabang yang turut serta aktif dalam mengkoordinasikan segala kegiatan perwira pusat. Baik, yang berikutnya adalah struktur organisasi perwira pusat. Ya, seperti yang teman-teman lihat, jadi terdiri dari ketua. Jadi kita tidak terlepas dari KBRI Moskow, di mana hal ini yang kami maksud adalah fungsi pendidikan sosial dan budaya. Kemudian di bawah ketua ada wakil ketua Muhammad Iqbal, dan kemudian ada sekretaris bendahara. Sekretaris ada Muhammad Alwi Ramadan. Mungkin langsung berdiri ya, kita maju ke sini untuk biar diketahui juga teman-teman. Jadi ini nama-nama koordinator, ya maju ke depan. Ini sekretarisnya, perkenalkan Muhammad Alwi Ramadan dari Saint Petersburg. Untuk Ardian Disita, Laksita Ningtyas belum tidak berkesempatan hadir karena sudah berada di Indonesia. Kemudian kita masuk ke koordinator masing-masing divisi. Jadi dari kepengurusan perwira 2017-2018 kita ada 6 divisi yang menurut kita bisa membantu menjadi platform seluruh program kerja yang ingin kita realisasikan di kepengurusan periode kali ini. Yang pertama ada business development, ada Valda Safira Evani dari Saint Petersburg. Kemudian ada divisi culture, social and religion, ada Edo Prilianta dari Moskow. Kemudian ada divisi yang berikutnya Human Resource Development, Pak Ade Mansur dari Moskow juga yang membantu penyambutan sampai sekarang. Kemudian ada Media Support Helga Nirwani, cuman Helga berhalangan hadir karena ada tugas negara di luar Rusia, jadi beliau tidak bisa hadir. Mungkin bisa diwakili oleh Arya selaku perwakilan dari divisi Media Support, Arya Naradi. Kemudian ada divisi Public Relation, Garin Primaditya. Bosnya Instagram dan Facebook perwira. Dan yang terakhir dari divisi saya dan juga sekalian ketua terpilih perwira periode 2018-2019.
Jadi di sini kami bersepuluh, kami sebut kami ini desa pilar. Jadi 10 pilar perwira untuk periode ini. Jadi saya berterima kasih juga ke teman-teman koordinator atas kerjasamanya, sudah banyak sekali merelakan waktunya dan tenaga dan lain-lain untuk sampai ke titik ini. Baik, terima kasih. Jadi dari sini kita langsung lompat ke divisi yang pertama untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Silakan tempat masing-masing. Dan untuk Pak Ade Mansur, wakil tempat saya persilakan untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk divisi Human Resource Development. Jadi divisi HRD ini adalah divisi yang bertanggung jawab atas semua yang berhubungan dengan kemahasiswaan kita, dari pendataan, penjemputan dan lain-lain. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa yang selama periode kita ada punya masalah, pasti masuknya ke divisi HRD terlebih dahulu. Jadi kalau dari luar juga ingin meminta data mengenai kemahasiswaan, pasti harus lewat divisi HRD dulu. Jadi data-data teman-teman yang sudah kita minta di awal itu sifatnya privacy. Jadi ketika ada yang kita minta persetujuan yang bersangkutan dulu, dan apabila disetujui baru akan diberikan oleh tim HRD. Selebihnya mengenai tim divisi HRD akan disampaikan langsung oleh Mbak Ade Mansur. Siap? Mohon maaf bisa menyala. Jadi untuk teman audiens, saya minta tolong untuk memberikan kami 5 menit untuk mempersiapkan untuk Dewan Presidium untuk menyiapkan segala rundown yang ada di sini, untuk bisa Dewan Presidium lebih siap sampai akhir acara Kongres Permira ini. Boleh? 5 menit sebelum dimulainya divisi pertama. 5 menit atau 10 menit boleh? Untuk persiapan. Untuk susah, Bu. Ya, untuk 5 menit saya diperbolehkan? Ya. Boleh. Lima menit. Laporan, Bu. Apa rahasia apa? Silakan. Yang mau dimakan. Silakan saja. Silakan. Kita punya praduga tidak bersalah. Sambil menunggu 5 menit, ada yang masih keluh kesah, kita isi waktunya. Ngobrol. Ayo. Silakan kunjungi kami. Tidak buat Cari waktunya. Mungkin langsung kita Ada nyusul atau bahasa? Nah, misalnya kita ada bicara hanya masuk
Saya tahu ini kita apa? Kalian paham Untuk kemudian silakan kembali ke tempat duduknya. Karena akan kita mulai lagi sidang Kongres Permira 2018. Oke teman-teman, silahkan duduk di tempatnya masing-masing. Oke, untuk informasi, jadi informasi seputar LPG itu sudah di-share ke sosial media yang ada di grup WhatsApp, di Telegram, di mana lagi? Ya, yang tersebar. Jadi sekali kalian bisa melihat presentasi ini, juga bisa melihat lewat telepon kalian. Oke, jadi kita mulai. Bisa kita lanjutkan dengan ini Kongres Permira 2018, kita mulai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sudah pada lapar. Oke. Perkenalkan, saya Ade Mansur, koordinator divisi Human Resource Development Permira periode 2017-2018. Adapun anggota kami di dalam divisi HRD, koordinator saya, terus ada wakil koordinator Dedi Mulyadi Simatupang. Dedi mohon berdiri kalau ada di luar. Anggota koordinator subdivisi General Affairs ada Musdari Fadinas dari Aceh, ada Fervito Arno, anggota dari subdivisi General Affairs dari Moskow, terus ada Teguh Imanullah dari Belgorod, tapi nggak ada di sini ya. Terus ada Salis Miftah dari Riazan, Ahmad Nabawi selaku koordinator subdivisi Internal Development juga tidak berhalangan hadir ya. Terus ada Muhammad Lutfi Yuda dari Rostov. Dan yang terakhir Nabila Ramadhani dari Moskow tapi juga berhalangan hadir. Lanjut kembali. Ya, bukan database dulu. Kembali. Ya, database di paling atas database ya. Jadi ini nama prokernya database Permira tahun 2017-2018. Jadi saya jelaskan sedikit ya mengenai database yang kita susun tahun ini. Jadi tahun ini kita benar-benar memulai database itu dari nol. Kita minta data dari Permira cabang dan Permira gabungan. Terus ada data-datanya banyak. Pokoknya nama, universitas dan segala macamnya dan bersifat pribadi. Terus kita minta disetor ke kita. Nanti kita itu terus setor per kota dan per Permira gabungan. Dan itu aksesnya yang punya cuma 2 orang. Cuma saya sama Iva. Jadi semua anggota HRD pun dari 9 orang itu nggak ada yang tahu. Yang punya cuma Iva sama saya. Bahkan Jeff pun nggak punya akses ke database tersebut. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, datanya aman bersama kami. Aman ya. Terus tujuannya bisa dilihat mendata penyebaran mahasiswa Indonesia di Rusia dan menjadikan informasi tentang data mahasiswa Indonesia di Rusia dengan tetap menjaga informasi yang bersifat privasi tetap bersama kita lagi di sebar ya. Partisipannya seluruh mahasiswa Indonesia di Rusia. Rencana pelaksanaan awalnya itu Desember 2019 sampai Oktober 2018 dan terlaksana sesuai jadwal. Terus database-nya sendiri
dulu. Jadi ini kita tunjukkan ini data ya, ini bukan data pribadi, ini cuma data umum semacam statistik dari database kita rangkumannya ya. Ini ada Permira Moskow, Saint Petersburg, Boston, tadi sudah dibahas ya sebelumnya. Itu yang di bawah-bawahnya atas sedikit atas. Ya itu yang di bawah-bawahnya angka yang titik-titik itu adalah perwira gabungannya. Jadi contohnya misalnya perwira Volgograd itu gabungannya ada Astrakhan dan Nalchik dan segala macamnya. Terus buat lagi. Nah ini persebaran dan jumlah mahasiswa Indonesia di wilayah Rusia. Jadi bisa dilihat dan ini teman-teman sudah tahu memang persebaran mahasiswa Indonesia yang paling besar itu ada di Moskow dan Saint Petersburg ya. Terus di bawahnya lagi ada Vostok, ada Tomsk, Kazan dan Rostov ya. Audiens, tolong diperhatikan yang di depan. Kasih dia. Ya itu yang mahasiswa Indonesia yang paling banyak bisa dilihat dan totalnya sekarang ini update per 15 Oktober 2018. Jadi sesudah 15 Oktober 2018 mungkin teman-teman yang baru datang setelah tanggal 15 Oktober 2018 datanya udah nggak masuk di database kita karena kita udah mulai nyusun LPJ pada tanggal tersebut. Totalnya 524 mahasiswa per 15 Oktober 2018. Terus itu di atas sana sebelah kiri ada daftar Universitas Mahasiswa Indonesia di wilayah Rusia. Jadi itu ke bawah ya. Dan ini teman-teman informasi ini bisa diakses ya di website Permira. Jadi teman-teman kalau mau tahu mahasiswa Indonesia ada di kampus mana aja bisa buka website Permira dan dilihat. Lanjut ya terakhir. Oke lanjut ke program selanjutnya, program kerja selanjutnya, video tutorial ya. Jadi video tutorial ini PJ-nya ada Velito. Video tutorial ini video tutorial ini yang pertama video tutorial mendaftar di Universitas Rusia melalui jalur beasiswa. Kenapa? Karena minimnya informasi mengenai beasiswa dan tata cara mendaftar beasiswa ke Rusia ya. Tujuannya bisa dibaca. Terus video tutorial ini merupakan video tutorial pertama dari Permira yang dibuat oleh Permira untuk sebagai informasi teman-teman yang mau mendaftar beasiswa ke Rusia. Pelaksanaan awal pada Februari terlaksana bahkan lebih awal dari rencana pada bulan Januari 2018. Untuk kalau teman-teman yang mau lihat bisa linknya ada di sini, bisa diakses di situ dan mungkin buat teman-teman yang di sini mau di-share ke teman-teman yang lagi ada di Indonesia boleh banget, itu linknya bisa dicatat ya, di-share. Itu di channel YouTube-nya Permira atau bisa langsung buka Permira. Video tutorial 2. Nih yang video tutorial 2 itu adalah video tutorial persiapan menjelang keberangkatan ke Rusia. Jadi kenapa kita buat video ini? Video juga pertama ya yang dibuat oleh Permira. PJ-nya ada penanggung jawab kegiatannya ada Salis Miftah dari Riazan, tapi dia berhalangan hadir. Pelaksanaan awalnya Juni 2016, tapi terlaksana sebulan lebih lama dari perkiraan, terlaksana pada Juli 2018. Terus buat teman-teman juga sama kayak video tutorial yang pertama tadi, kalau misalnya mau di-share ada di link ini bisa di-share atau di channel YouTube Permira Rusia juga ada di sini. Oke lanjut. Terus ada kuis tentang fakta menarik Rusia dan Indonesia ya, sebenarnya yang ada hubungannya dengan Indonesia. Jadi latar belakangnya tuh minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang Rusia dan hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Rusia. Karena kan selama ini stereotipnya kalau kita dengar Rusia, saya jujur juga sebelum ke Rusia dengarnya Rusia itu komunis, AK-47, beruang merah, vodka dan segala macam. Tapi sebenarnya kan banyak fakta-fakta lain yang lebih menarik dan sebenarnya sangat berguna di selain fakta-fakta yang ada tersebut. Terus ini kuisnya juga interaktif ya, maksudnya bisa diikuti nggak cuma mahasiswa yang ada di mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia, tapi seluruh followers akun Permira Rusia. Jadi bisa diikuti. Terus pemenangnya itu selalu diumumkan lewat story-nya Permira Rusia.
Hadiahnya apa? Hadiahnya di-mention di story Permira Pak. Jadinya nambah follower ya. Nambah followers ya. Itu Permira aja. Kenapa? Permira aja. Enggak, seluruh followers Permira kan followers akun Permira nggak cuma mahasiswa Indonesia tapi banyak juga. Nanti terus ada member of the month. Member of the month itu sama seperti sebelumnya. Sistemnya sama, mekanismenya sama, pelaksanaannya juga setiap bulan, terlaksana setiap bulan, PJ-nya ada 9 dan orangnya ya berhalangan hadir. Lanjut. Terus kumpul online itu kita terlaksana 5 kali, bisa dilihat tanggal-tanggalnya mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ikut ya di antara kumpul-kumpul online ini. Penanggung jawabnya ada Dedi Mulyadi. Dedi masih di luar ya. Oh ya, hai. Itu Dedi ya, itu penanggung jawabnya sama Ahmad Nabawi tapi berhalangan hadir. Oke, lanjut. Terus yang ke-7 ada Division of the Month. Jadi Division of the Month ini sebenarnya kurang lebih dengan member of the month, tapi apresiasinya lebih ditujukan kepada divisi. Pelaksanaan awalnya tidak ada karena memang program ini program tambahan pada bulan Februari aja. Februari baru muncul ini program. Ya, lanjut. Division of the Year. Division of the Year sama seperti Division of the Month, tapi ini evaluasinya Mohon maaf, audiens salah. Ya, terima kasih. Evaluasinya kinerja divisi itu selama setahun ya, dan partisipannya seluruh divisi Permira. Belum terlaksana karena kenapa? Malam ini akan diumumkan siapa pemenang dari Division of the Year. Member of the Year sama juga Member of the Year seperti Member of the Month, tapi evaluasinya itu evaluasi kinerja selama setahun, belum terlaksana juga karena memang akan diumumkan sekali lagi malam ini ya. Belum. Ya, student Permira Student of the Year ya. Jadi ini mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, ini juga sudah terlaksana kurang lebih ini tahun ketiga program ini terlaksana, tapi mungkin dari tahun ke tahun nama-namanya berubah. Jadi ini sebenarnya tujuan kita ini untuk meningkatkan motivasi teman-teman di Rusia ini, mahasiswa Indonesia di Rusia untuk selalu berkarya, mengejar prestasi setinggi-tingginya selama berada di Rusia, dan juga untuk menjadi motivasi teman-teman yang lainnya sih. Jadi kayak sebagai dia yang mengajukan diri atau yang diajukan oleh temannya sebagai role model untuk teman-teman yang lain. Pelaksanaan awalnya kita Agustus 2018, tapi ternyata kemarin kita dapat informasi dari divisi CSRD bahwa ada family gathering, ada Permira Awards ya, malam ini ada Permira Awards, jadi kita undur pengumumannya dan kompetisinya itu sampai malam ini. Oke, lanjut. Dokumentasi. Ya, ini dokumentasi dari video tutorial mendaftar beasiswa ke Rusia ya, ini tampilannya di YouTube kalau lewat PC. Ya, ini kumpul online, jadi pernah ada Dota, terus kita juga pernah nonton bareng Permira, nonton 3 Idiots, dan Dota. Ada lagi sebenarnya satu Mobile Legends ya, tapi nggak ada di sini postalnya. Ini video tutorial persiapan keberangkatan ke Rusia, ini tampilannya di YouTube, screenshotnya kalau nggak isi. Ya, ini kuis tentang fakta menariknya. Nih, teman-teman siapa yang pernah menang di sini? Lanjut. Nah, ini member of the month kita ya. Jadi selama periode Permira 2017-2018, pemenangnya itu ini nggak sesuai urutan bulan ya ini. Ya, pokoknya ditaruh di sini ada Permira yang paling baru. Ada Brahma, tapi Brahma nggak hadir.
ada Arif, ada Dedi, ada Aulia dari Vladivostok ya, Aulia dia tapi nggak hadir. Terus ada Angga, harusnya orangnya sudah di sini tapi belum ada kayaknya. Angga, ada Mas Panca dan Mas Dodi. Ini edition of the month. Jadi ada public relation. Public relation ini 2 kali berturut-turut ya. Kemarin langsung Februari bukan Maret dan Mei gitu. Terus ada CSRT, ada media support, dan yang paling recently itu ada HRD. Oke, lanjut. Oke, jadi a team is not a group of people who work together. It is a group of people who trust each other. Terima kasih kepada teman-teman semua, kepada teman-teman pengurus, kepada ketua pemirat, kepada pihak KBRI atas kepercayaannya kepada kami, kepada HRD khususnya untuk menjalankan tugas kami di pemirat. Terima kasih. Saya sedikit aja menambahkan, jadi mau menjelaskan sistem penyampaian laporan pertanggungjawaban kita bagi ke 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pembukaan beserta 6 divisi di kepengurusan perwira. Kemudian setelah ISOMA akan kita lanjut lagi laporan pertanggungjawaban untuk beberapa program kerja besar yang telah dilaksanakan oleh perwira selama 1 periode yang lalu. Kemudian yang sesi ketiga adalah sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawabnya pun nanti akan kita bagi per divisi per berapa menit. Jadi untuk sekarang teman-teman perhatikan dulu, simpan pertanyaannya ditulis, terus nanti di sesi terakhir di sesi ketiga ada sesi tanya jawab. Jadi kita optimalkan supaya presentasinya berjalan dengan cepat dan efisien. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Saya kedua untuk menjelaskan tentang divisi selanjutnya akan mempresentasikan hasil kerjanya selama 13 bulan. Oke, 13 bulan. Jadi yang selanjutnya ini divisi yang dulu, kalau misalnya saya boleh cerita sedikit ya, divisi yang dulu sempat saya hinggapi. Divisi saya sekarang namanya, kalau dulu namanya divisi kajian strategis, zamannya Pemiksan sebelumnya Bumja. Dan sekarang divisi tersebut dipimpin oleh Pak Ketua terpilih, Bung Robi, yang nanti akan dilantik begitu. Jadi divisi ini sebenarnya berkaitan dengan kalau teman-teman bisa tahu dari namanya saya jadi keilmuan. Jadi divisi ini yang memberikan teman-teman pencerahan tentang ilmu, tentang hal-hal apa yang kira bisa dianalisa. Jadi itu divisi ini dia berkaitan dengan ilmu dan bisa teman-teman bisa memberikan teman-teman pengetahuan yang cukup baik tentang dunia begitu sih gitu. Yang nanti lebih spesifik yang disampaikan oleh si Robi, Pak Robi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Hidayat. Di sini saya dari Perwira Rosok. Jadi saya salah satu tuan rumah ya. Saya juga di sini berterima kasih kepada teman-teman perwira cabang yang lain untuk mau menghadiri, mengorbankan materi, waktu dan tenaganya untuk bisa hadir di WI kemarin dan Kongres Perwira Rosok untuk hari ini. Jadi di divisi saya kita tutup profil. Divisi saya kali periode perwira kerjasama 2017-2018 dikoordinatori sendiri oleh saya, Robi Ari Hidayat, dan wakil koordinator saya yaitu Dodi Aloga dari Perwira Irkutsk, dan anggota saya Bernhard Fred Sunikar, Cuti Dasari Hussein, Lutfi Fadila, Muhammad Iqbal Andrian, Muhammad Rizal, Tina Akbarina Arifin dari Rostov sendiri, dan Widayani Sinambela. Lanjut. Job desk dari per divisi sains yaitu bertanggung jawab dalam melaksanakan program-program yang bersifat keilmuan dan memfasilitasi mahasiswa Indonesia di Rusia dalam mengembangkan kemampuan di bidang akademis serta bertugas membagikan informasi sistem perkuliahan di Rusia kepada pelajar di Indonesia. Jadi program kerja saya ada 6. Yang pertama yaitu video pembelajaran bahasa Indonesia dan Rusia, Darogovidanezu, i Rasio. Dan kedua, pembuatan skema urutan penyetaraan ijazah.
Yang ketiga, mengumpulkan tugas akhir diplom Naya Rabota atau mahasiswa tingkat akhir. Yang keempat, diskusi ilmiah berbagai bidang keilmuan. Yang kelima, lomba esai untuk siswa SMA atau mahasiswa di Indonesia. Yang keenam, bekerja sama dengan sahabat beasiswa untuk diskusi studi in Russia. Next. Jadi ini video pembelajaran bahasa Rusia dan Indonesia. Jadi program ini sebenarnya adalah program lanjutan dari tahun kemarin. Di sini saya mau kredit besar ya kepada teman-teman saya di sini, yaitu Imam, Rama, dan Feral yang bersedia dengan sukarela untuk membuat, untuk merekam dan sebagainya. Mohon berdiri ya, mohon berdiri. Imam, Rama, dan Feral. Jadi program kerja ini sebenarnya adalah program kelanjutannya seperti yang saya sebutkan. Latar belakang proker ini adalah karena pentingnya penguasaan bahasa Rusia untuk para calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan di Rusia, serta kurangnya sumber pembelajaran yang tersedia, maka video pembelajaran bahasa Rusia akan menjadi solusi untuk para calon mahasiswa tersebut. Dan juga selain Daroga Brasiu di periode ini, kami juga berinovasi dengan membuat video pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu Daroga Bidaneziu. Ide ini tercetus saat beberapa anggota perkira berdiskusi dengan ISAA. Dari diskusi tersebut kita mengetahui bahwasannya banyak orang-orang Rusia ingin belajar bahasa Indonesia. Jadi jumlah video yang kita produksi, kita buat selama 1 tahun perkiraan kerjasama itu sebanyak 7 buah video, 4 bahasa Rusia dan 3 bahasa Indonesia, dengan jumlah penonton 8.626 viewers. Jadi video ini kita upload di platform YouTube, gitu. Ya, lanjut. Yang kedua yaitu pembuatan skema urutan ijazah. Kenapa sih kita mikir mau bikin program ini ya? Jadi tujuan program ini yaitu mengumpulkan informasi mengenai skema urutan penyetaraan ijazah bagi mahasiswa yang akan lulus dari Rusia dan menyusunnya menjadi dokumen yang dapat digunakan bagi mahasiswa setelah mereka lulus. Jadi tahapan-tahapannya ini bisa gambar jelasnya. Kalau mungkin ada yang mau buka lebih detail lagi, bisa diakses di website Permira. Sudah kita upload di Google Drive Permira sendiri. Dari original diploma Englishization, postal stamp, baru dibawa ke diploma translation in English, European and American Standard Diploma, sampai ada mekanisme penyetaraan ijazah di Ristek Dikti. Jadi nggak cuma penyetaraan, sampai dan IPK-nya juga bakalan disetarakan di sistem pembelajaran di Indonesia. Selanjutnya. Yang ketiga, mengumpulkan tugas akhir diplomanya Rabota mahasiswa tingkat akhir. Jadi kegiatan ini bertujuan pada awalnya sebagai pengumpulan referensi keilmuan dan pengetahuan bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Rusia, serta menjadi arsip di bidang pendidikan bagi perwira. Namun sayang sekali ketika di lapangan program ini gagal terlaksana dikarenakan banyaknya pihak yang menolak untuk diploma Rabota mereka atau tugas akhir untuk memberikan kepada pihak perwira sendiri dengan alasan satu, ketentuan univ mereka sendiri yang tidak memperbolehkan itu. Terus hak cipta dan ketakutan adanya duplikasi dari individu masing-masing. Jadi program kerja ini tidak terlaksana. Yang ketiga, keempat, next. Lomba esai Permira. Diskusi, oke, diskusi dulu. Jadi diskusi ilmiah dan talk show. Jadi diskusi dilakukan secara online maupun offline dengan sumber yang memahami keilmuan tertentu untuk membahas tentang suatu masalah atau memberikan suatu materi keilmuan pada bidang tersebut. Jadi di sini kita sebenarnya ada problem ya di saat perjalanan karena kita bentrok dengan PPI Amerop. PPI Amerop sendiri mengambil juga program yang sama dengan kita. Jadi dia mengadakan webinar melalui YouTube Permira. Jadi di periode ini divisi kami cuma dapat bisa memproduksi dua diskusi dan 1 talk show gitu. Dan dengan jumlah partisipan dari tiga program tersebut sebanyak 837 orang.
Dan next, yang terakhir ini sebetulnya ini lomba esai ya, masih ada. Jadi lomba esai untuk siswa SMA dan mahasiswa Indonesia. Pada awalnya, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, informasi, dan pembuatan karya dalam banyak tulisan para siswa-siswi SMA. Selain itu, sebagai salah satu sarana promosi Study in Russia, agar lebih dikenal oleh masyarakat luas khususnya pelajar di Indonesia. Serta memberikan motivasi kepada mereka untuk melanjutkan kuliah di luar negeri, khususnya Rusia. Jadi pada awalnya kita agak pesimis ya untuk mengadakan lomba esai ini karena satu pasti anggaran dana kita tidak mencukupi untuk itu. Namun kompetisi ini pada akhirnya diikuti sebanyak 54 pelajar dari berbagai kota Indonesia, dari mulai Aceh sampai Maluku. Di akhir penilaian terpilihlah 3 esai dengan nilai tertinggi. Para pemenang mendapatkan hadiah dengan total nominal 3 juta rupiah serta souvenir khas Rusia. Dan para pemenang dan semua peserta yang telah berpartisipasi mendapatkan sertifikat yang dikirim melalui email masing-masing. Dan tim juri sendiri terdiri dari 3 orang. Yang pertama Kak Iqbal sendiri. Kasih applause dong. Terus Kak Wida Sinabela itu dari kota Ufa, Yakuts, dari kota Yakuts. Terus alumni dari Permina sendiri Mbak Wanda yang sekarang berada di Jakarta. Lanjut. Yang terakhir yaitu kita ini inovasi yang menurut saya terbaik yang bisa diteruskan ke tahun-tahun selanjutnya, yaitu bekerjasama dengan sahabat beasiswa untuk diskusi Study in Russia. Jadi pada awalnya kerjasama ini dilakukan antara Divisi of Science Permira dengan sahabat beasiswa bertujuan untuk memperkenalkan sistem pendidikan di Rusia, kehidupan dan memaparkan berbagai bidang keilmuan kepada pelajar atau mahasiswa di Indonesia agar lebih mengetahui bagaimana dan seperti apa sistem pembelajaran sistem pendidikan di Rusia. Kegiatan ini dilakukan melalui telekonferensi yang mana pembicaranya adalah anggota dari berbagai jurusan. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 3.158 orang. Waktu pelaksanaan 10 Februari 2018, media yang digunakan adalah WhatsApp. Kalau mekanismenya seperti apa ya, saya berikan gambaran. Soalnya ini masih berlanjut karena beasiswa sendiri pada awalnya hanya cuma group discussion, sekarang berkembang menjadi platform. Jadi semua PPI di dunia kerjasama dengan sahabat beasiswa. Jadi ini peluang kita untuk menggait teman-teman lain yang ada di Indonesia untuk menambah wawasan bahwa Rusia tidak lebih buruk ataupun setara lah dengan beasiswa sistem pendidikan di Eropa Barat ataupun Amerika gitu. Mekanismenya saya bacakan, waktu sudah 1 menit, oke cepat-cepat saya baca ya. Jadi Permira menyediakan pembicara untuk kegiatan diskusi online. Permira menyediakan poster kegiatan. Sahabat beasiswa menyediakan grup WhatsApp beserta moderator sejumlah 11 orang sesuai bidang keilmuan. Sahabat beasiswa membantu menyebarluaskan informasi kegiatan dengan memposting poster. Dan setiap grup diskusi dipegang oleh chapter sahabat beasiswa sebagai penanggung jawab diskusi grup tersebut yang berjumlah 11 chapter. Alur diskusi, pembicara memberikan CV atau data diri kepada moderator secara personal sebelum acara dimulai. Baru pembukaan oleh moderator, pembicara masuk ke dalam grup diskusi, moderator memperkenalkan pembicara membuka diskusi dengan memberikan materi. Jadi sedikit info tentang Rusia, jenis beasiswa dan info pendaftarannya, informasi tentang biaya kehidupan kota besar dan kota kecil, sistem perkuliahan di jurusan sesuai grup bidang keilmuan, dan informasi universitas sesuai grup bidang keilmuan. Mungkin sekilas itu, kalau mungkin mau detail lebih lanjut bisa saya kasih bagaimana mekanismenya gitu. Karena waktu sudah tidak tersedia bagi buat saya. Jadi mungkin saya tutup. Next. Prinsip dari divisi kita itu, hidup itu harus berani, menang kalah lagi karena hanya orang berani yang ingin belajar. Baik, terima kasih atas laporan
jawaban yang telah disampaikan oleh divisi Science. Sekali lagi saya ingatkan untuk pertanyaan dan saran akan ada sesinya sendiri, sesi ketiga setelah sesi kedua nanti. Selanjutnya, divisi yang selanjutnya adalah divisi jual beli. Jadi ini adalah salah satu sumber pemasukan Permira, karena divisi ini juga kita dapat bisa melaksanakan begitu banyak program kerja yang bisa memberikan award ke para peserta. Jadi prinsip didirikannya divisi bisnis development ini kita ingin mendapatkan pemasukan, tetapi teman-teman yang memberikan tersebut juga mendapatkan feedback juga. Jadi contohnya misalnya kita menjual makanan, teman-teman senang, kita juga senang sebagai pengurus Permira. Jadi begitu. Langsung jelasnya akan disampaikan oleh koordinator dari divisi bisnis development ini sendiri. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Saya Valda Safira Evani selaku koordinator dari divisi bisnis development. Ya, jadi ini adalah susunan kepengurusan dari divisi saya. Koordinatornya saya sendiri, wakilnya adalah Yulan Cahya, mungkin bisa berdiri. Ya. Anggotanya sendiri, yang pertama Bima Karunia, saya berdiri dari Rostov. Yang kedua ada Iqbal Arya Nugraha dari Moskow. Lalu Marini Nur Sadrina itu dari Saint Petersburg, sekarang tidak hadir. Lalu ada Masita Putra Wasal Maili itu di Moskow, yang hari ini juga hadir. Lalu ada Nanda Widitama itu dari Kazan, yang hari ini juga tidak hadir. Lalu ada Torek Aziz Maulidi itu dari Yekaterinburg, yang hari ini juga tidak hadir. Lalu ada Vivian Violeta Kalomen Subroto dari Saint Petersburg, yang hari ini ada. Dan terakhir ada Yurika Wulandari Nainggolan dari Rostov, yang hari ini juga ada di sini. Ini dari susunan kepengurusannya sendiri itu terdiri dari beberapa kota, ada Saint Petersburg, Moskow, Kazan, Rostov, dan Yekaterinburg. Itu kenapa? Karena ini kan divisi kita menghasilkan dana. Kenapa kita sebar ke beberapa kota itu juga supaya konsumen yang ada lebih luas gitu. Jadi gak hanya sekedar Moskow atau Saint Petersburg aja. Jadi meliputi Kazan, Rostov, dan yang lainnya. Dan ini juga berkembang yang syukur-syukur mungkin di kepengurusan berikutnya bisa lebih merambah ke daerah-daerah yang lebih jauh lagi, lebih luas lagi di Permira supaya konsumennya juga lebih banyak. Ya, selanjutnya. Langsung aja job desk dari divisi kita. Yang pertama itu merencanakan dan melaksanakan program kerja dalam bentuk kewirausahaan sebagai bentuk usaha pencarian dana guna meningkatkan kas organisasi yang juga akan menjadi penunjang program-program kerja bidang lain. Yang kedua itu penjualan barang, yang ketiga penyebaran proposal. Next, ya. Dari program kerja kita sendiri itu nggak banyak. Yang pertama itu adalah koper Koperasi Permira, yang kedua jasa titip dari Rusia atau koper terbang ke Indonesia, yang ketiga kartu ucapan, berikutnya ada seragam Permira, pet promote, dan penyebaran proposal. Ya, ini adalah pemaparan dari broker saya. Yang pertama koper atau Koperasi Permira. Jadi kita mencanangkan broker ini karena memang tingginya minat dari konsumen, baik dari mahasiswa atau masyarakat Indonesia yang ada di Rusia terhadap bahan-bahan atau produk asli dari Indonesia atau makanan khas Indonesia. Contohnya kita pernah menjual, untuk penanggung jawabnya sendiri, itu ada di berbagai kota. Yang pertama Moskow itu adalah Kak Iqbal Arya, terus untuk yang Saint Petersburg ada Vivian Violeta, terus yang di Rostov ada Yurika, terus di Kazan ada Nanda ya. Ya, jadi kita melakukan ini tuh ada beberapa kali. Kita rencananya itu setiap 2 bulan sekali, setiap minggu kedua dalam 1 bulan. Tapi namanya kita kan mahasiswa, ini juga yang masak dari kita sendiri. Jadi saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman, baik dari divisi saya, dari anggota divisi lain, bahkan ada yang dari luar Permira pun membantu untuk memasak dan menyiapkan produk-produk untuk dijual. Saya apresiasi tinggi buat kalian semua, terima kasih.
Jadi kita ini biasanya kita melihat kalau ada waktu misalnya kayak libur kemarin contohnya waktu hari Natal kita buka open order kue kering, jadi kue putri salju sama kita ada buka open order kue cinnamon roll. Jadi untuk Koper sendiri di sini juga kita nggak cuma menjual produk dari kita, tapi kita juga membuka peluang usaha untuk orang lain. Jadi kita juga membuka siapa yang mau jualan lewat kita juga bisa. Contohnya yang kue cinnamon roll ini adalah teman kita dari luar Permira yang berjualan. Jadi kita memberi membantu mereka untuk keuntungan bagi mereka dan keuntungan buat kita juga dan buat para konsumen sendiri juga. Terus beberapa kali misalnya kayak ini pengiriman samyang, terus penjualan taichan itu ada beberapa periode, nanti laporan keuangannya ada di akhir saya lampirkan. Pokoknya dari Koper selama satu periode ini telah menghasilkan keuntungan sebesar 16.910 rubel. Ya, untuk broker berikutnya itu jasa titip dari Rusia atau Koper terbang ke Indonesia. Ini waktunya fleksibel karena kita juga melihat peluang dari siapa yang bakal pulang ke Indonesia karena kita juga butuh orang yang bawa barangnya ke Indonesia. Untuk penanggung jawabnya sendiri ini adalah Bima Karunia. Ya, jadi ini kita sempat menjalankan 2 kali. Yang pertama itu pure dari Permira sendiri, itu di bulan Januari. Kita membuka sistemnya pre-order, itu ada tanggal yang sudah ditentukan, lewat promosi juga lewat Instagram Permira. Itu penjualan dari macam-macam, dari souvenir Permira atau souvenir Rusia atau itu kita carikan. Terus ini contohnya kayak Amber dari Starbucks yang memang banyak lah peminatnya kalau dari Indonesia. Terus untuk yang kedua itu kita bekerja sama dengan Panitia Wonderful Indonesia. Jadi setelah bertepatan dengan itu summer karena pasti banyak yang pulang, jadi juga pasti banyak yang bisa bantu bawa barang jasa titipan. Itu kita buka dengan pembagian keuntungan yaitu 60% untuk Wonderful Indonesia dan 40% untuk kita Permira karena sebagian besar yang mengelola adalah Panitia Wonderful Indonesia dengan melalui platform Instagram dari Permira dan promosi dari kita juga. Dan untuk keuntungan dari jasa titip dari Rusia itu adalah 22.980 rubel. Ya, ini adalah kartu ucapan. Ini juga karena memang banyak permintaan dari Indonesia untuk jasa buatin dong kartu ucapan gitu yang latarnya di Rusia, misalnya kayak Red Square atau yang di Petersburg gitu, itu kan banyak. Jadi kita buka juga dan ini baru berjalan dan alhamdulillah ini pelan-pelan sudah mendapatkan pemasukan. Tapi ini kayaknya akan kita serahkan ke kepengurusan Permira berikutnya. Jadi ini pelan-pelan sudah ada yang bisa jalan pemasukannya untuk Permira berikutnya. Ya. Terus produk berikutnya adalah seragam Permira itu belum terlaksana karena dialihkan menjadi sumber dana simposium internasional yang juga dia penjualan baju. Jadi sekalian dengan simposium. Lalu paid promote itu tidak terlaksana karena setelah dilakukan peninjauan lagi tidak bisa dilaksanakan karena beberapa alasan dan terakhir penyebaran proposal. Ya, karena itu tidak dilaksanakan karena dana sudah bisa tercover dari program yang lain. Ini terlampir laporan keuangan. Ini dari Koper 16.910, modalnya rata-rata keuntungan hampir 100% dari modal, pokoknya kembali modal lebih dari, pokoknya kembali 100% lah. Hampir. Selanjutnya, ini juga yang dari jasa titip, itu juga keuntungan hampir lebih dari 50%, bahkan hampir 100%. Terakhir, pokoknya pemasukan yang dihasilkan dari divisi bisnis development selama satu periode yaitu sekitar 39.892 rubel atau sekitar 9.220.000 rupiah. Setahu saya itu peningkatan dari kepengurusan sebelumnya itu lebih dari
300%. Mohon maaf, menyangga. Oh, sudah. Ya, sekian dari divisi saya, pemaparan dari divisi business development. Stay positive, work hard, and make it happen. Super sekali. Oke, jadi mohon tenang. Oke, jadi selanjutnya adalah divisi yang sangat mensupport Pemira. Jadi sebelumnya terima kasih buat Bu Valda ya. Nah, divisi selanjutnya ini yang tadi kalau misalkan teman-teman lihat poster-poster yang ditunjukkan oleh divisi HRD itu sebagian, atau mungkin nanti kalau misalnya kepo ini. Mohon maaf menyangga. Jadi untuk divisi yang selanjutnya bisa dilanjutkan setelah ISOMA ya. Berapa divisi lagi? Tadi sudah 3. Ya, sudah 3. Selanjutnya setelah ISOMA. Mohon menyangga dulu ya. Ya. Kita mengikuti rundown aja. Sekarang masih jam 12. Sedangkan di rundown itu sampai 13.15. 13.15. Ya, maksudnya 12 sampai jam 1. Masih ada waktu 15 menit. Oke. Kaget saya tadi bukan baru juga. Jadi, oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin bisa kepo sekarang kan ada HP ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di Instagram atau mungkin Facebooknya Pemira, itu kan udah kayak poster-poster kayak misalnya Doraemon yang kita salah satu yang masuk dari itu yang buat divisi ini begitu. Yang akan saya sebutkan, yang akan nanti hadir setelah ini. Jadi ini sangat membantu Pemira dan desain-desainnya keren-keren. Dan salah satu desainernya juga nanti akan bicara di depan. Jadi divisi selanjutnya adalah media support namanya. Dan akan dipresentasikan oleh 2 serigala. Oh, 1 aja. Oh, takut ya maksudnya. Dan kalau gitu 1 serigala maksudnya. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan saya Angga Saputra, perwakilan dari divisi media support Pemira periode 2018. Hari ini akan menyampaikan laporan tanggung-jawaban divisi support seperti 2017. Saya dimulai dari pengurusan divisi media support sendiri beranggotakan 11 mahasiswa-mahasiswi aktif dengan koordinatornya Helga Nirwani dan wakil koordinatornya Aulia Wijayanti Kusuma Asri Arifin yang diikuti dengan 3 subdivisi yang masing-masing subdivisinya beranggotakan 3 orang. Dimulai dari subdivisi poster expert ada Muhammad Angga Saputra, saya Saveria Kirana dan Arya Naradi Kuswara. Selanjutnya ada subdivisi video expert yang beranggotakan Denny Rafli Indrawan, Tribuana Tunggadewi, dan Muhammad Chandra. Selanjutnya ada subdivisi achievement tracker yang beranggotakan Gofari Sabililhan, Wahyu Erlanda Mansyang, dan Erlan Adestio Sadan. Next program yang pertama ada Rasya in 1 minute atau Rio. Rasya in 1 minute atau Rio ini sendiri latar belakangnya video yang berisi tentang informasi tentang Rusia dan lain-lain. Jadi sebenarnya proker ini rencananya bakal diupload 2 kali per bulan mulai dari bulan Desember 2017 yang alhamdulillah lancar awalnya meskipun agak ada kendala sendiri pada akhir,
Tapi yang lumayan lah ada beberapa. Dia sendiri yang menilai. Jadi kalau misalnya mau melihat konten-kontennya bisa dicek di itu Instagramnya Media Sport Murah atau di Instagramnya Perwira Pusat. Next. Oh iya. Program ini ditanggung jawabi oleh Denny Rafli Indrawan dengan anggota panitianya Sri Buwana Tunggadewi dan partisipannya warga negara. Ya. Selanjutnya ada lomba desain poster. Lomba desain poster ini sendiri di latar belakangi oleh keresahan mahasiswa mengenai praktik korupsi yang tidak hanya ada di kalangan pejabat, namun juga sekarang sudah merambat ke lingkup masyarakat dan di kehidupan sehari-hari. Tujuan dari program ini sendiri yaitu untuk mendidik, meningkatkan kreativitas mahasiswa Indonesia dan diaspora di Rusia, serta mengampanyekan anti korupsi sejak muda. Karena salah satu di antara kita pasti ada yang bakal jadi calon pemimpin di masa depan nanti ya. Jadi kalau misalnya bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Rencana pelaksanaan program ini sendiri rencananya awalnya 24 Maret 2018, tapi realisasi lebih awal sepertinya 14 Maret 2018 dengan tanggung jawab Aulia Wijayanti Kusuma Asri Arifin dan anggota panitianya Helda Irwani. Oke, program terlaksana. Sepertinya sudah itu aja, tapi ada tambahan sedikit. Media support ini sendiri memang nggak punya banyak program karena kita fokusnya buat memfasilitasi, mensupport program-program kerja di divisi lain. Maksudnya untuk memfasilitasi mereka dalam hal publikasi seperti poster, foto dan video biar lancar gitu transaksinya. Jadi ya segitu aja. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, jadi media support ini bekerja sama dengan setiap divisi. Jadi kenapa teman-teman lihat program kerja yang betul-betul dari media support itu cuma 2, karena sisa dari kinerja mereka yang pertama adalah membuat seluruh poster dari seluruh program kerja yang telah direalisasikan Perwira di periode ini. Kemudian jadi kalau teman-teman juga baca bulletin preview, itu semua edisi dibuat oleh desainnya oleh tim media support, tetapi editornya dari public relation yang sebentar lagi akan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Ya, jadi yang selanjutnya